Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini saya mau sharing tentang kebocoran senapan pada saat ditembakkan. Pada saat trigger ditarik, ketika senapan ditembakkan, kok Anda merasakan ada angin yang keluar di sekitar hammer sini, bisa kanan kiri ya, kalau ada cancel kokangnya kanan kiri, atau di bawah trigger ini Anda merasakan ada hembusan angin, dipastikan senapan Anda ada kebocoran pada saat ditembakkan dan itu akan mengganggu akurasi. Jika tidak di sini, bisa kemungkinan terjadi di sini, di tempat masuknya peluru ada angin yang keluar. Ini juga akan mengganggu akurasi. Jadi ada dua kemungkinan tempat yang ada hembusan angin karena adanya pada saat ditembakkan ya, adanya angin yang keluar di bagian belakang sini dan di bagian depan atas. Diamati secara seksama sebenarnya keluarnya dari bagian mananya. Karena dua-duanya ini kalau ada yang bocor pasti akurasinya yang tadinya bagus jadi berubah tidak bagus lagi. Tuh. Oke, kita bahas untuk yang angin keluar dari bagian hammer ya, bagian cancel kokang ini bisa kanan kiri atau di bagian triggernya, karena ini ada lubang yang langsung ke rumah valve. Nah, jadi di rumah valve ini hanya kelihatan valve-nya saja. Valve yang terlihat ini biasanya panjangnya sekitar 3,5 mili ya, cuma segini aja, 3,5 mili. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Kalau terlalu panjang yang kelihatan ataupun terlalu pendek, powernya pasti lebih kecil, berkurang, tidak maksimal. Padahal kalau beli valve ini ya, itu ukurannya panjang semua dan kita nggak boleh langsung pasang. Kita coba pasangkan, kita lihat dari lubang cancel ya, hammernya keluarin dulu. Oh, kepanjangan. Nah, diukur biar 3,5 mili aja yang keluar. Kalau yang aslinya, valve aslinya bagus, cuma rusak valve-nya aja, kalian mau ganti, tinggal diganti aja pakai yang baru tapi dipotong menyesuaikan ukuran panjang yang lama. Tuh. Jadi cara kerja senapan ini, ketika ada as ini dipukul hammer, maka valve ini akan membuka yang dari chamber menuju ke laras. Yang dari chamber berarti di bagian sini ya. Makanya ini ada tutupnya, ini tutup per. Di sini ada per yang menekan valve ini biar selalu nutup. Namanya per valve. Per valve itu akan dilawan oleh per hammer, sehingga hammernya mampu menekan dan ini terbuka, angin keluar. Makanya permukaan ini harus selalu bersih, rapi, nggak melengkung, nggak ada kotoran yang nyumbat. Ada kotoran nyumbat saja, angin bocor keluar lewat laras terus. Kalau di sini ada kotoran yang nyumbat atau posisinya miring atau sudah penyok atau pecah, ya akan mengakibatkan laras ini desis anginnya ke depan. Kalau dibuka pendorong pelurunya, terdengar desis lewat sini juga. Nah, ini fungsinya valve. Cuma kali ini kita akan membahas terjadinya kebocoran ya di bagian belakang dan di bagian atas. Tapi setidaknya kita ngerti kebocoran itu asalnya dari mana, prosesnya seperti apa. Ya. Nah, ketika kebocoran dari belakang pada saat ditembakkan itu terjadi karena o-ring yang ada di sini sobek, pecah atau hilang. O-ringnya nggak ada, sehingga ketika ditembakkan angin yang harusnya ke atas, ke laras semua, ini jadi ke belakang ya, makanya kalau masang o-ring di sini bukan o-ringnya dipentokin ke teflon. Kalau o-ringnya dipentokin ke teflon, angin kosong dipompa enak, tapi kalau ditembakkan tetap ada kebocoran. Dan kalau sewaktu-waktu o-ringnya ini pecah, dia malah nyumbat, anginnya keluar semua lewat laras. Jadi jangan sampai naruh o-ring ini mepet sama teflon di sini ya. O-ring ini fungsinya untuk menutup lubang tempatnya as ini. Jadi ketika dipukul sama hammer, angin nggak ke belakang.
Kalau ke belakang berarti ada angin yang terbuang, yang dari chamber itu nggak full dorong peluru semua, ada yang kebuang ke belakang. Nah, makanya kalau saya buka seperti ini langsung tak kasih dua, saya kasih dua O-ring. Kalau salah satu pecah, satu masih ada penggantinya, lumayan lah, paling enggak kita nggak langsung bongkar tapi masih ada cadangan satu yang nempel gitu. Pernah juga kadang tak pasang sampai 3 O-ringnya gitu ya. Jadi kalau ada kebocoran di bagian hammer di konsel kokang kanan maupun kiri atau dari trigger, berarti yang perlu diganti adalah O-ring yang ada di as valve-nya. Itu kebocoran di belakang. Satu lagi kebocoran di atas. Nah, kebocoran di atas ini ya, yang paling sering adalah karena O-ring yang terdapat di dalam laras. Jadi sistem marauder di dalam ini ada O-ringnya. Kalau kita lihat lebih jelas di dalam lubang itu, nah itu ada O-ringnya. O-ring itu nggak boleh sobek, nggak boleh cowel, apalagi nggak ada O-ringnya. Jelas kalau ditembakkan nanti akan ada peluru ya, angin yang lari ke belakang. Tuh. Jadi jalannya peluru juga udah nggak maksimal, anginnya udah ada yang kabur ke belakang. Itu ada O-ringnya, kelihatan ya, kelihatan jelas itu O-ring yang warna hitam. Setiap senapan yang menggunakan sistem magasin marauder ya, dia O-ringnya terdapat di dalam laras. Jadi pendorong pelurunya nggak usah dikasih O-ring. Kalau pendorong pelurunya dikasih O-ring, O-ringnya akan keluar masuk nabrak magasin, cepat rusak. Makanya O-ringnya ditaruh di dalam laras gitu. Kalau ada senapan Moser di model kayak gini lebih bagus lagi nanti ya. Jadi kalau Moser O-ringnya di dalam laras, pendorong pelurunya keluar masuk nggak takut kegores, lebih awet nanti O-ringnya. Itu ya. Yang pertama, kalau ada kebocoran di bagian masuk peluru, cek dulu ininya, O-ring ada di dalam laras tadi. Bila perlu diganti, siapa tahu ada sobek tapi nggak kelihatan, begitu diganti lancar. Nah, penyebab paling banyak terdapat di sini. Kalau tadinya rapat kok kemudian bocor di sini. Tapi kalau selalu ada kebocoran, padahal O-ringnya sini udah bener, udah diganti baru, nah baru cek di sini. Ya. Karena kalau kita ngecek di sini kan kita mau ganti O-ring nggak usah ngelepas laras, kecuali udah diganti masih tetap bocor, baru kita lepas laras. Lepas laras diamati. Di laras ini ada beberapa model transfer ya untuk merapatkan. Kalau ini modelnya Teflon. Ini model transfer Teflon yang ada di dalam laras, fungsinya untuk merapatkan. Kadang ada yang nggak pakai Teflon tapi pakainya O-ring di depan dan belakang. Ada juga yang nggak ada Teflonnya, nggak ada O-ringnya juga. Nah, kalau yang pakai ini problemnya biasanya pas muter peredam, laras ikut keputer, bautnya nggak kenceng, akhirnya ininya meletot, penyok dia jadi nutup sebelah, nanti anginnya nggak stabil juga dan ada kebocoran ke samping. Harus dibuka, dibetulkan dulu, dirapikan ya, diamplas biar rapi, bila perlu diganti kalau memang harus diganti. Itu yang pertama untuk yang menggunakan Teflon, nggak boleh ada angin bocor ke sini, nanti powernya nggak stabil juga, akurasinya keganggu. Yang kedua yang paling gampang yang menggunakan O-ring di kanan kiri. Kalau putus kelihatan putus jelas, tinggal ganti saja ya. Kalau cowel ya tinggal ganti saja, O-ringnya ada di kanan kiri, gampang. Di depan belakangnya lubang transfer ya, jadi begitu angin dari chamber masuk nggak ada yang lari ke depan, nggak ada yang lari ke belakang, kecuali O-ringnya rusak, sobek, cowel maupun putus. Itu yang kedua yang menggunakan O-ring. Yang ketiga yang tanpa O-ring dan juga tanpa Teflon, itu biasanya untuk senapan-senapan yang memang pembuatannya sudah presisi, justru tidak perlu O-ring dan tidak perlu Teflon. Dia udah presisi, tinggal ditekan baut dari atas saja dia udah rapet. Kalau kok nggak ada O-ringnya, nggak ada Teflonnya, ditekan juga tetap nggak rapet, bisa diakali. Ininya dikasih selotip atau dikasih lilitan benang, atau dimodif dikasih parit ya buat naruh O-ring depan belakang.
ini sudah ada teflonnya, dikasih parit lebih bagus lagi, double persiapan, jadi nggak ada angin bocor. Kalau misalkan ini coel pun masih ada penahan di o-ringnya, itu ya. Jadi perhatikan o-ring yang ada di dalam laras dan juga o-ring yang ada di luar larasnya. Kalau ada kebocoran pada saat ditembakkan dan angin keluar dari tempat masuknya peluru, karena kebocoran pada saat ditembakkan baik dari bagian hammer sini, depan hammer, ataupun dari depan peluru, pasti akan mengganggu akurasi tadi ya. Kalau bocornya di atas, penyebabnya kalau nggak o-ring di dalam laras, berarti o-ring di luar larasnya atau teflonnya harus ditangani. Kalau bocornya di hammer, berarti penyebabnya adalah o-ring yang ada di aspalnya. Dua penyebab itu. Jaga jangan sampai senapan Anda bocor ketika ditembakkan ada angin keluar, akurasinya pasti nggak bagus. Itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Ketika Anda menemukan trouble kebocoran pada saat ditembakkan, itu akan mengganggu akurasi. Permasalahannya di dua ini agar bisa ditangani sendiri, karena buka laras juga gampang, tinggal buka rel atau ada dua baut di sini, bautnya kendorin, baut cincin laras kendorin, tarik. Tuh. Kalau yang ganti baut, ganti ini agak repot ya, harus lepas botol, lepas laras, lepas tutup ininya, tutup rumah valve-nya, narik valve-nya, itu repot. Itu rekan-rekan semua, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.